Kemudian yang berikutnya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya petakan dua saja sebetulnya. Apa sih sikap kita sebagai umat beragama terhadap sila yang kelima? Bagi saya yang rakyat jelata, kita yang di bawah. Kita ini rakyat jelata kan Pak ya? Karena kita bukan pejabat kan? Kalau Pak Lurah, Pak Parno gitu, Pak Suprapto kan ada jabatan. Nah kita yang rakyat jelata ini apa sih peran kita? Seperti yang dihimbau beliau tadi, peduli dengan sesama. Karena begini, apalagi di masa pandemi ini ya Pak, orang pintar semua bahasa Inggris kan. Diam di rumah, stay at home. Kerja dari rumah, home working. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Nah kan ini butuh kepedulian sebetulnya. Makanya kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Makanya saya ceramahkan keliling di Lampung ini, kata saya, berhentilah umat Islam itu berlomba-lomba mempermewah masjid. Mahal bikin masjid itu. Nabi nggak suka kalau kita cuma mempermewah masjid. Karena ada teguran dari Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi sehingga umatku hanya berpoya-poya mempermewah masjid. Tuh kan? Nabi nggak suka. Maksudnya begini, jangan sampai Bapak Ibu masjidnya mewah tapi ada tetangga masjid yang nggak kebeli beras. Jangan sampai itu. Sekarang ini begini, sekolah mahal nggak sekolah? Apalagi SMK, mohon Pak Suparno, ingetin Pak Gubernur itu ya. Karena begini, orang yang masuk SMK itu rata-rata orang miskin, betul nggak Pak? Kalau orang kaya nggak mau masuk SMK itu, masuknya SMA mereka. Anceng-ancengnya STPDN soalnya. Mau masuk Akpol, masuk Akmil gitu kan. Kalau orang susah masuk SMK, Masya Allah SMK Pak, ada yang 15 juta daftar ulangnya. Ada yang 20 juta. Ada paling kecil SMK di Bandar Lampung 6 juta daftar ulangnya. Belum uang bangunan. Kok orang tua yang bangun sekolah jadinya ya. Saya ini terus terang saja, kita harus peduli dengan sesama. Saya ini pernah ditegur Pak Ustadz, dakwah yang sesungguhnya itu bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Dakwah kalau cuman di mimbar mah enak. Turun khutbah langsung diamplopin. Awas Pak Parno kalau lupa ya. Awas kalau lupa. Iya kan? Saya sering ketemu Pak Suprapto di Masjid Korem. Saya dapat tugas setiap Jumat yang keempat. Itu Pak Prapto, kalau bagian Bintal itu lupa nyangoni saya ngantar ke rumah itu. Enak kan? Kalau dakwah itu di mimbar mah enak. Makanya ujian pendakwah itu, jihadnya penceramah itu ada dua. Satu, mengamalkan apa yang dia ceramahkan. Yang kedua, habis ceramah lupa diamplopin. Nah itu jihad itu Pak. Jangan sekali-kali WA panitia, ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi jihadnya nanti. Ini yang terpenting. Nah baiklah, dan berikutnya ini bagi kita rakyat jelata, kita berbagi dengan sesama. Kita bantu Pak, ada beras 1 kilo kita bagi 2. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi bagi pemerintah lain lagi. Indonesia ini trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Buat penguasa, satu permohonan rakyat itu, yang penting satu, bela kepentingan rakyat. 2, jangan korupsi. Setuju gak kira-kira? Karena begini Pak, anggaran APBN buat pendidikan itu 20%. Dari postur APBN 2000 triliun, 400 triliun setahun. Tahu nggak nolnya berapa itu? Ketik di kalkulator, nggak muat kalkulatornya itu. Nggak muat. Itu kalau benar-benar tidak rembes ya Pak, nggak bocor. Kalau kata Pak Prabowo itu nggak bocor, percayalah. Gratis sekolah mulai dari PAUD sampai S1 minimal di Indonesia itu. Nggak ada gaji guru honor 300.000 itu, nggak ada itu. Saya mewakili bapak-bapak sebagai rakyat kita ini ya. Baik, sedikit